Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anak-anakku, pagi ini kita merasa bersyukur bahwa kita dapat bertemu kembali dengan materi pelajaran yang baru setelah kita mempelajari tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang kedua, kita mempelajari tentang bagaimana kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Sebelum kita belajar hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, sudah siap dengan materinya, dengan bukunya? Oke. Materi sebelumnya kita mempelajari tentang bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Oke, kita lanjutkan dari Pancasila itu sebagai dasar negara yang telah kita pelajari bahwa Pancasila sebagai dasar negara berfungsi bahwa Pancasila itu sebagai pedoman dalam mengatur penyelenggaraan negara, sedangkan pandangan hidup digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar dalam sistem hukum nasional? Baiklah. Tujuan yang dapat kita peroleh setelah mempelajari materi ini, satu, kita sebagai siswa mempelajari bagaimana kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, bagaimana hubungan antara pembukaan dengan proklamasi. Dan ketiga, bagaimana sistematika dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Baiklah, pertama-tama Ibu akan menyampaikan, memaparkan bagaimana kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalian bisa mengembangkan materi ini melalui internet, buku pelajaran, buku paket kalian, dan beberapa sumber lainnya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar yang merupakan hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tertulis berarti bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan peraturan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis itu bahwa aturan dasar itu timbul timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, yang biasa kita sebut dengan konvensi. Sedangkan dalam pembukaan yang memuat tentang kaidah-kaidah fundamental bagi penyelenggaraan negara yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan
dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bagaimana hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dengan proklamasi? Nah, di sini kita melihat kaitan antara pembukaan dengan proklamasi. Coba kalian cermati naskah dari proklamasi yang bunyinya proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi dalam proklamasi ini memuat dua hal, yaitu sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia dan tindakan yang harus dilakukan, antara lain dalam menetapkan Undang-Undang Dasar. Jadi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari pembukaan itu sendiri yang terdiri dari 4 alinea. Makna alinea pertama yang mengatakan bahwa hak setiap warga negara, hak setiap bangsa untuk merdeka. Bahwa penjajahan di atasnya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bahwa penjajah tidak semena-mena terhadap bangsa dan manusia lainnya. Sedangkan alinea kedua yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Cita-citanya untuk memasuki gerbang kemerdekaan. Sedangkan alinea ketiga yang maknanya bahwa adanya spiritual, yaitu makna dari alinea ketiga ini ada muat motivasi real dan material, keinginan luhur bangsa Indonesia supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas segala bentuk penjajahan, dari penindasan, bebas menentukan nasibnya sendiri, dan keyakinan tekad kuat itu untuk memperoleh kemerdekaan dari keyakinan akan kekuasaan Tuhan yang menjadi kekuatan dalam menggerakkan bangsa Indonesia. Jadi ada nilai spiritual di dalam alinea tersebut. Sedangkan alinea keempat yang memuat tentang tujuan negara yang diwujudkan dalam pemerintahan negara. Kedua adalah ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dan dasar negara yaitu Pancasila. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan inilah kaitan antara proklamasi dan pembukaan, yang dimana bunyi pertama dari proklamasi tersebut bahwa kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia dikaitkan dengan alinea 1, 2, dan 3. Sedangkan tindakan yang harus dilakukan dengan menetapkan Undang-Undang Dasar itu yang memuat pembukaan tercermin di dalam alinea keempat, yaitu bahwa dalamnya adalah tujuan yang harus dicapai dalam
negara Indonesia. Setelah kita mempelajari hubungan, bagaimana pembukaan dan proklamasi itu merupakan satu kesatuan yang bulat, yaitu di dalam pembukaan yang merupakan amanat dari proklamasi. Dan berdirinya negara kesatuan dapat dipahami dengan mengkaji pembukaan, dengan berarti mengubah pembukaan sama dengan mengubarkan negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah kita mempelajari hubungan, bagaimana sistematika dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1941 sebelum amandemen dan sesudah. Kalau kita melihat dari sistematika sebelum amandemen, bahwa Undang-Undang Dasar itu terdiri atas pembukaan, batang tubuh, pasal-pasal, dan penjelasan. Sedangkan sesudah amandemen terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Sedangkan ketentuan tentang sistematika Undang-Undang Dasar itu ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkan perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari 3 hal ini, kedudukan, sistematika, dan bagaimana hubungan, baiklah kalian akan menjawab pertanyaan dari LKPD yang Ibu berikan. Sebelum Ibu mengakhiri, jangan kendor, tetapkan diri kepada Allah, tetap menjaga jarak, tetap memakai masker dan mencuci tangan, ikuti protokol kesehatan adalah langkah terbaik. Sekian dan terima kasih.